Li-Ning Super Series SS2020 masih jadi raket andalan dari Li-Ning yang masih banyak orang pakai. Harga terjangkau, tapi yang suka banget sama raket ini tuh banyak banget. Raket head heavy, beratnya di 3U, ukuran grip G6. Raket ini tuh masih banyak orang pakai karena selain head heavy dan powerful, raket ini juga cenderung sangat kuat ya. Jadi buat gebuk-gebuk tarikan tinggi itu mumpuni banget. Kalau untuk teknologinya ini enggak terlalu banyak. Desain framenya sedikit kayak ada agak lancip gitu. Mungkin lebih ke oval gitu ya. Terus kalau dari bagian samping dia agak lebar, makanya ini raket lumayan banyak orang suka karena kuat juga. Selain itu ada TP Nano, Dynamic Optimum Frame. Untuk teknologinya itu aja, nggak ada Sonic Beam. Paling ada Aerotech Beam System, yang teknologi yang masih lama dari Li-Ning, tapi ini raket memang ya sangat banyak penggemarnya ya. Ini kebetulan raket pelanggan, teman main di lapangan. Ini nanti mau kita senar di 28 lbs pakai senar bikin 66 Ultimax. Nah, ini head heavy frame, powerful smashing shaft. Kalau shaftnya memang cenderung medium ke flex ya, jadi nggak terlalu kaku, memang bantu nambah power untuk pemain gitu. End capnya masih seri yang merah dengan background silver ya, ciri khas Li-Ning dengan harga terjangkau. Oke, nanti langsung kita eksekusi untuk pemasangan senar aja. Pakai Ultimax, tarikan 28 lbs, 4 simpul, hanya mesin. Oke, kita pasang dulu di mesin karena kita mau melakukan penyenaran metode 4 simpul BBF. Di posisi kayak gini, yang penting si frame nggak goyang dan posisi berada di tengah-tengah. Sekencang jari aja biar nggak ada perubahan di frame. Kita mulai dari senar main dulu. Sebelum proses pemasangan, selalu pastikan grommetnya masih dalam kondisi baik ya, supaya ketika senar ditarik nggak mentok ke bagian frame, jadi nggak gampang putus. Tarikan pertama kita tarik langsung 2, tapi nanti di sini kan ada perbedaan sound ya, nanti kita tarik lagi bagian sisi sini bisa, supaya
tetap dapat kencangnya. Ulang lagi, ini udah kencangnya. Oke. Baru kita lanjut ke lubang-lubang berikutnya. Biar nggak nyantol kemana-mana, kita tarik dulu, masukin. Desain cukup buat narik. Kalau proses penyenaran hanya mesin seperti ini, waktunya bergantung pada jenis senar sih. Kalau biasanya senar 063 gitu bisa lebih cepat karena lebih enak, khususnya export 63, JP Power 63 itu gampang banget di senarnya. Itu biasanya cuma butuh 14-15 menit itu bisa jadi. Tapi kalau 065, 066 nanti tergantung ke kendala-kendala pas proses pemasangan. Soalnya bisa jadi pas kita nyenar di lubang-lubang pertemuan gitu bisa aja sering terjadi nyangkut atau susah masukin gitu ya. Jadi kalau sambil di video gini suka ada nervous guys, jadi ya suka ada kesalahan-kesalahan kecil kalau di video. Padahal kalau nggak di video itu lancar-lancar aja. Malum ya.
Kira-kira tutorial bikin kenotan gini perlu dibikin videonya nggak nih? Nah, suara kayak gitu bisa kita pakai jadi pedoman kalau tarikannya semuanya itu stabil. Tidak ada tone yang berubah drastis atau terlalu jauh tone suaranya. Berarti proses pemasangannya, tensionnya semuanya stabil, nggak ada yang lost tension. Adapun pasti ada, tapi sangat sedikit. Kita masuk ke cross, kita knot dulu. Untuk proses di cross ini nanti kita tariknya langsung 2 ya untuk awalan, karena mencegah bagian knot yang sini jeblos amblas ke dalam, karena nanti kalau sampai amblas itu biasanya repot ketika putus, nyopotinya suka nyangkut ke bagian dalam, jadi kita nanti tariknya langsung 2. Ini tadi loopnya 3+2 supaya, karena ini senar tipis, menghindari jeblos atau amblas knotnya sembunyi ke dalam, kita bikin 3+2. Ini karena keluarnya di bawah senar pertemuan, kita masukinnya juga dari bawahnya supaya nggak ngilang-ngilang. Secara estetika bagus, nggak mempengaruhi performa juga, nggak melintir juga nantinya. Keluarnya dari atas, masukinnya dari atas, begitu terus, biar rapi, biar nggak ada yang jepit, supaya nggak melintir juga. Kita tarik 2, tapi kita kasih knot supaya tetap bagian bawahnya tetap dapat kencang.
Ini karena tadi keluarnya dari atas, kita masukinnya lagi juga dari atas. Ini kita gesernya ke bawah. Ya. Oke. Ini masuknya di atas senar yang main ini. Kalau udah sampai sini tinggal ngikutin alur aja. Oke. Sambil kita dorong ke atas gitu supaya proses nariknya cepat. Kita lanjut aja. Ini nanti sampai terus ke atas. Lalu kita perhatikan supaya senar itu nggak sampai melintir. Kita usahakan semaksimal mungkin karena kalau melintir itu kadang bisa mempengaruhi performa ataupun durabilitas. Tapi ada beberapa kasus untuk senar-senar tipis kayak CP Magnet 65, 58 gitu itu entah kenapa coatingnya itu memang bikin gampang si senar itu melintir. Kusen Rizonic 58 itu juga, atau yang 65 itu juga lebih gampang melintir. Kalau saya pribadi untuk proses pemasangan senar itu masih jadi favorit saya itu CP Power 63, Export 63. Itu senarnya bagus, teksturnya oke, nggak gampang meleot, nggak gampang melintir, jadi solid banget gitu, dipakainya juga enak. Nah, biasanya kita pegangin bagian sini supaya nggak gampang melintir, atau kalau ada potensi mau kelihatan mau melintir gitu sambil dipegangin. Tapi kalau ini tadi sih nggak ada ya. Nah seperti ini kita pegangin, kalau ada bengkel-bengkel gini kita pegangin, kita tarik supaya nggak melintir. Atau bagian ujung yang masih tersisa itu selalu kita urut supaya tetap pada posisi yang lurus. Enaknya kalau hanya mesin itu kita masih bisa
adjust kalau ada potensi melintir kita benahin, itu masih bisa. Kalau kita nyam dulu tinggal ngarik-ngarik terus sih, kebanyakan pasti ada melintirnya, tapi ya minim, tergantung senar juga nanti. Yang penting anyamnya itu enggak sampai ada yang numpuk atau jepit, itu enggak akan sampai melintir sih. Enggak melintir, kita tarik-tarik gini supaya dapat posisinya lagi si senar. Kalau kalian sebagai stringer pasti punya cara masing-masing lah untuk mengatasi senar yang melintir gitu, soalnya ya setiap tangan pasti ada atau punya caranya masing-masing. Kita tariknya mulai satu-satu karena sudah tadi saya motong senarnya agak ngepas banget, jadi ya kita tarik satu baru masukin lagi.
Kalau susah kita potong lagi supaya nggak letoy, karena biasanya kalau di lubang pertemuan gitu suka nabrak sama senar yang sudah existing, itu suka bikin si senar letoy, jadi mau kita pasang itu susah. Kita ubah dulu jalurnya, kita lewatin atas supaya lebih mudah. Harus lewat atas. Ini kenapa dari atas ke bawah lagi, karena kita pakai metodenya Yonex yang reverse knot supaya lebih aman ke frame, karena bagian sini ini kan bagian yang paling rawan ya, yang paling ringkih lah. Jadi makanya kalau dari Yonex itu bikin metode yang reverse knot kayak gini. Sudah banyak sih yang menerapkan, dan memang lebih aman sih kalau buat si raket. Tapi minusnya biasanya di sini ketika tarikan terakhir atau knot itu ada lost tension. Jadi bagian senar terakhir ini biasanya agak sedikit kendor, tapi nanti kita kasih knot supaya nggak lost tensionnya nggak terlalu banyak. Kalau knotnya berapa lbs nanti tergantung mesin ya. Ada yang bisa disetting 10%, ada yang nambahnya 2 lbs, macam-macam, jadi nanti bergantung pada mesin. Kalau di Yonex Precision 3 ini kebetulan nambahnya 10% kalau nggak salah, jadi kalau dari 28 nanti knotnya di 31. Supaya lebih mantap kita pakai klem, tarik sedikit, jangan terlalu kuat karena nanti bisa potensi putus juga. Selesai, kita potong sisa sependek mungkin, kita rapikan bisa pakai hook, kita bisa pakai ini ya, kita tusuk-tusuk gitu. Tapi karena saya tidak terbiasa, saya lebih suka pakai ini, aman kok, supaya lebih rapi aja, lebih lurus. Nice, sudah jadi, kita cek suaranya. Mantap, seperti ini hasilnya. Kekuatannya rata, suaranya oke. Sudah selesai. Ini Super Series SS2020, tarikan 28 lbs, BG66 Ultimax, senar sejuta umat. Thank you sudah menonton.